Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Hamba akan memberitakan kebenaran firman-Mu melalui siaran di Radio Maestro. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Sementara firman-Mu diberitakan, damai sejahtera berkuasa mengalir atas setiap orang-orang, atas setiap Sobat Maestro yang mendengarnya. Terima kasih Bapa di sorga. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Sobat Maestro dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Dr. Sayantari Ganem TH dari Kasih Doa dan Kehidupan Ministry. Kembali saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 13. Saya bacakan bagi pendengar Sobat Maestro dimanapun berada. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Tema yang saya bagikan adalah gaya hidup orang yang telah menerima keselamatan. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang telah memiliki gaya hidup, yaitu gaya hidup dalam ketaatan. Kata ketaatan diambil dari kata hipako, artinya adalah memposisikan diri di bawah, mendengarkan perintah dengan seksama, lalu mengerjakannya. Artinya jemaat Filipi ini memahami atau memiliki gaya hidup yang taat, karena mereka sadar betul bahwa Kristus Yesus itu di atas, sementara mereka adalah di bawah. Jadi mereka menjadi jemaat yang sangat memiliki gaya hidup yang taat. Rasul Paulus mengingatkan supaya bukan saja ketika aku ada, tapi ketika aku tidak ada juga nanti. Kata-kata kerjakan itu maksudnya adalah hasilkan gaya hidup yang cocok sebagaimana layaknya orang-orang yang sudah selamat. Artinya begini, Paulus itu sedang beritahukan orang yang belum selamat atau orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan punya gaya hidup semau-maunya. Sementara jemaat Filipi adalah jemaat yang sudah menerima keselamatan. Kata keselamatan diambil dari kata soterio, artinya adalah hidup dan jiwa yang telah dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran. Jadi Rasul Paulus mengingatkan begini, kamu adalah jemaat yang sudah hidup dan jiwa yang telah dimerdekakan dari dosa dan pelanggaran. Kamu harus memiliki gaya hidup. Artinya ketika Yesus berkata begini kan, Yesus itu memberikan identitas orang yang telah diselamatkan dalam perjanjian baru, disebut dengan orang benar dan kudus. Hal ini sama dengan Yesus mengatakan begini, kamu adalah garam dan terang. Hal ini berbicara tentang gaya hidup. Apakah benar kita sudah menjadi garam dan terang bagi orang lain? Cara hidup kita identik dengan gaya hidup orang benar, orang kudus. Itu harusnya menjadi gaya hidup kita. Karena apa? Karena kita adalah garam dan terang. Cara hidup itu harus berubah. Apa yang berubah? Berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar. Inilah yang disebut dengan orang yang telah mengerjakan keselamatan. Bagaimana caranya? Supaya kita tahu kalau kita sudah berubah. Coba tanyakan ke orang di dekatmu. Coba tanya kepada orang di sekitarmu atau di rumahmu. Itu mereka harus jujur memberitahukannya. Itu yang paling dekat dengan serumah dengan kita. Tanyakan mereka, apakah kita sudah berubah? Apakah kita sudah menjadi orang benar, hidup kudus? Apakah kita sudah menjadi garam dan terang? Lalu Sobat Maestro, apa pengertian dan berpikir benar? Pemikiran, maksud saya gini, semua pemikiran yang salah yang akan membuat kita menentang kebenaran firman Allah, lalu mengerjakan pelanggaran dalam hidupnya kita dengan istilah dosa kan. Nah, adalah jadi begini. Jadi berpikir benar, semua pemikiran salah yang akan membuat kita menentang kebenaran firman Allah lalu mengerjakan pelanggaran dalam hidup kita. Itu adalah cara-cara berpikir yang harus kita gerus. Yang harus kita gerus supaya apa? Supaya kebenaran firman Tuhan itu yang mendominasi pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita didominasi dengan cara-cara yang salah, pemikiran-pemikiran yang salah. Karena begini, kalau isi pikir kita hal-hal yang tidak suci, isi pikir kita hal yang tidak benar, mementingkan kepentingan diri sendiri, maka lambat laun hal ini akan terjadi. Sebab apa? Hal ini adalah cara pikir yang tidak mewakili kebenaran soalnya. Makanya, mengapa Paulus mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Kata takut diambil dari kata phobos. Artinya, bunyikan alarm untuk diri sendiri. Jadi kalau kita sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang jahat, mulai berpikir atau hidup semau-maunya kita, kepentingan diri sendiri, mengambil keputusan-keputusan yang jahat. Nah,
pikiran-pikiran kita yang selalu dikuasai dengan hal-hal yang tidak sepadan atau tidak sesuai dengan Quran firman Tuhan, bunyikan alarm. Makanya takut. Bunyikan alarm itu untuk diri sendiri. Kata terang, atau bukan terang, kata gentar maksud saya, Sobat Maestro, itu diambil dari kata tromor, artinya adalah gelisah. Jadi kalau sudah mulai mengerjakan hal-hal yang salah, gelisahlah akan hal itu. Bagaimana kalau kita tidak dapat memenuhi standar Tuhan terpanggil sebagai orang benar? Caranya adalah hidup dengarkan firman, bangun dan latih untuk taat kepada firman Allah tiap-tiap hari. Ketika mulai melakukan kesalahan, hati nurani pasti terganggu kan? Nah, inilah yang disebut dengan gelisah. Inilah yang disebut dengan gentar. Banyak orang yang sudah diselamatkan tapi masih berkata-kata yang jahat, masih mengeluarkan perkataan-perkataan untuk menyakiti orang-orang sekitarmu. Nah, kalau orang yang sudah memiliki gaya hidup yang sudah menerima keselamatan, seharusnya itu tidak lagi dikerjakan. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17 berkata begini, dan jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi. Jadi saya dan pendengar Sobat Maestro adalah sementara di bumi, kita ini menumpang. Jadi hal yang harus kita sadari adalah kita akan bertemu muka dengan Tuhan itu dihakimi. Siapapun kita. Hal yang dihakimi itu apa? Perbuatan kita selama ada di bumi. Ini tidak memandang muka. Ini tidak memandang kalau kita itu menjadi prioritas orang-orang di dalam kehidupan kita, atau mungkin kita ini adalah orang yang memiliki pencapaian hebat, lalu pelayanan manusia yang manusia berikan kepada kita itu sungguh luar biasa. Ini tidak bisa membantu kita nanti. Kenapa? Karena saya dan pendengar Suara Maestro dihakimi itu one by one, muka dengan muka. Ini orang yang percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Hanya kalau kita sudah percaya Yesus dan kita melakukan sesuatu hal-hal di dalam dunia ini menurut kehendak Tuhan Yesus, menurut kebenaran, kita dihakimi dan ada dibalut dengan belas kasihan. Artinya kita tidak mengalami kematian kedua. Kata kerelaan ayat 13 Filipi 2 ayat 13 berkata begini. Artinya adalah eudokia. Pengertiannya, Tuhan itu kalau bekerja terbiasa memulai sesuatu dan menyelesaikannya. Dia Alfa dan Omega. Makanya ada dua support system yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yang pertama adalah kemauan. Kata kemauan diambil dari kata telo. Artinya adalah niat selesai sampai ke tujuan. Artinya konsisten hidup benar. Misalnya ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus mengucapkan sudah selesai. Kita juga nanti harus berani berkata sudah selesai. Kenapa? Karena kita hidup konsisten, hidup benar. Kata pekerjaan dia berkata ergon dalam bahasa Yunaninya, artinya potensi untuk memproduksi hal-hal yang benar dari hidup kita. Dalam pengertiannya begini, berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar setiap hari. Jadi pendengar Sobat Maestro, gaya hidup orang yang telah menerima keselamatan itu terlihat dari yang pertama adalah berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar. Satu kali lagi, berpikir benar. Yang kedua, berkata-kata benar. Yang ketiga, berkelakuan benar. Yang Yesus katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur sebab kami ingatkan kembali supaya kami berpikir benar, berkata-kata benar, berkelakuan benar. Itulah gaya hidup orang yang telah menerima keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pendengar Sobat Maestro dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.